Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya dan selamat Paskah untuk semua. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah bangkit, Dia hidup dan Dia menang atas maut. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berikan pengagungan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memuji kebesaran-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut. Kemenangan adalah milik kami semua Tuhan, karena kebangkitan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Begitu mulia dan agung yang Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Seberapapun kami yang hadir saat ini, kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Dan hamba-Nya yang telah Engkau utus Bapak Pendeta Wiratno Tuhan, yang telah datang untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tuhan sendiri akan meteraikan firman itu Tuhan. Amin, amin. Hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Tuhan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir. Biar Engkau sendiri yang melawat Tuhan, pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami memulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mau nyatakan pagi hari ini bahwa tiada Tuhan selain Engkau, Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu bagi setiap kami. Cinta dan kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami lewat salib-Mu yang kudus, Tuhan. Sekalipun daging kami habis, kami lemah tak berdaya, kami mau tetap katakan kami cinta Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Yes, Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Hanya Engkau satu-satunya milik kami, Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun daging kami lenyap, Tuhan. Sekalipun daging, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di
Kau satu di hati kami Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita yang terutama, dan untuk selama-lamanya kami menyembah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kami sanjung di hidup kami ya Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyanjungnya Engkau, kami bersyukur ya Yesus kami, kami sanjung Engkau untuk selamanya. Oh ya Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Engkau satu-satunya Allah kami di dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, sikana mahana dalam mata kina mahana sikana mahana sikana dalam. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu pagi hari ini untuk Tuhan. Dia hidup, Dia bangkit, Dia menang atas maut, dan kita semua umatnya diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita. Engkau hidup di dalam hati kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah seperti-Mu. Tiada yang lain di hidup kami, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya di dalam hidup kami. Engkau Allah yang perkasa di dalam hidup kami. Perkasa, kesetiaan-Mu terbukti di dalam kami. Yes, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami mau setia sekarang dan sampai selama-lamanya mengiring Engkau Tuhan, mengiring Engkau. Tidak akan pernah kami ragu Tuhan. Engkau telah nyatakan diri-Mu di atas kayu salib. Yes, bersyukur Bapak Ibu, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang mampukan setiap kami untuk boleh mengikuti Yesus. Yes, kami bersyukur punya Tuhan seperti-Mu. Yes, Kau dahsyat. Ayo jemaat bersuka cita, bersorak-sorai untuk Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Nyatakan bahwa tiada Tuhan selain Engkau di dalam hidupmu dan hidupku. Di hatiku ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembahkan Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku
Amin. Kita semua percaya bahwa Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia menang atas maut. Amin. Amin. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan pagi hari ini. Kita berikan sorak-sorai satu kali yang paling meriah untuk Tuhan. Dia hidup bagi engkau dan saya. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Kita bersorak-sorai pagi hari ini untuk Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, jemaat Tuhan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, yes. Umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat Tuhan sama-sama. Allah bangkit, bersorak. Suaranya mana? Allah bangkit, yes. Bernyanyilah. Musuh kita sudah dikalahkan. Umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Amin. Wow. Dia terlalu baik bagi engkau dan saya. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik banget loh. Tuhan Yesus baik banget. Wah, puji Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dia mati bagi engkau dan saya. Thank you Lord. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagimu. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Yes, kuasa maut dipatahkan, hidupmu dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagimu. Amin. Dia ada di
bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah. Yes, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kebenaranku. Dia sungguh baik. Yang di sebelah sini jempol yang mana? Boleh angkat jempol buat Tuhan. Jangan ragu angkat jempol buat tahun. Yes, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amen. Yes. Wow. Dahsyat Engkau Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Amin. Sebelum duduk sorak-sorai satu kali yang paling meriah. Saya yakin di sini ada 1000 jemaat. 1, 2, 3. Wuhuu! Dia bangkit, Dia hidup bagi engkau dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara. Saat ini kita boleh memperingati hari Yesus mati dan bangkit untuk kita. Dia menanggung segala dosa kesalahan kita. Dan Dia yang menyelamatkan kita dari kutuk dosa dan kutuk maut. Haleluya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing in my sin and sin, and love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail beaten, wash me in your cleansing flow. Now I know you forgave me and embraced.
my sin and shame, and love you came. Grace, amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail beaten. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the Lamb seated on the throne? We crown you now with bending crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb seated on the throne? We cry you now with bending crown. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Hallelujah, haleluya. Worthy is the Lamb. Engkau adalah yang layak untuk disembah, layak dimuliakan karena pengorbananmu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran daripada lagu ini. Terima kasih untuk hadiratmu. Pagi hari ini kami rindu dijamah oleh firman-Mu. Roh-Mu akan menerangi pikiran dan hati kami sehingga firman itu menjadi rema, kebenaran yang akan mengubah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan semua yang percaya mengatakan amin, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Luar biasa. Lagu tadi menyadarkan kita kembali. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yang terkasih dari surga, yang terbaik dari surga, mati bagi saudara dan saya karena Allah mengasihi kita semuanya. Amin. Dan itu intisari berita salib, saudara-saudara. Intisari Injil adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Tanpa dua ini, Injil tidak ada artinya apa-apa. Makanya jangan kaget kalau ada berita-berita hoak yang mencoba untuk mengaburkan berita ini. Ada yang bilang, oh bilang ya sama mereka semuanya bikin berita hoak bahwa muridnya mencuri mayatnya. Masih ingat saudara-saudara? Penjaga-penjaga yang menyaksikan bahwa kubur itu sudah kosong, batu sudah tergolek. Para penjaga-penjaga lapor kepada Dewan Sanhedrin atau Mahkamah Agama, langsung disuap. Bilang kepada seluruh penduduk di sini bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh
murid-muridnya. Nah, saya mau tanya saudara-saudara, kalau murid-muridnya yang mencuri mayatnya, kemudian murid-muridnya berani bertaruh nyawa untuk mengkhotbahkan bahwa dia mati dan bangkit, masuk akal enggak orang bertaruh nyawa demi berita bohong? Saudara-saudara, orang-orang ini tidak memikirkan bahwa mereka ini menyaksikan Petrus datang ke kubur sudah kosong. Maria Magdalena diberitahu, hei, orang yang kamu cari sudah bangkit. Dia mendahului kamu ke Galilea. Kemudian Yesus bangkit menjumpai para muridnya. Jadi waktu para murid memberitakan kabar bahwa dia bangkit bukan hoak. Seperti yang dibuat oleh para Dewan Sanhedrin atau mahkamah agama yang memang tidak suka dengan berita ini. Kemudian muncul teori dari kaum rasionalis. Oh, dia ini sebetulnya tidak mati, dia pingsan. Saudara pernah mendengar teori bahwa Yesus pingsan? Jadi dia pingsan, kemudian kan ditaruh di dalam kubur, di kubur itu dingin. Setelah 3 hari dia sadar kembali. Saudara, ini para rasionalis lupa, Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia mati. Ya Bapa, ku serahkan nyawaku. Yesus tidak pernah bohong. Kemudian 600 tahun berikutnya muncul berita, tidak disalib, dia bukan Yesus yang disalib. Itu salah satu muridnya yang disalib. Saudara, itu sebabnya sampai hari ini saudara, masih banyak orang yang meragukan tentang salib. Karena salib dan kebangkitan itu adalah intisari daripada Injil. Saya mau menjelaskan kembali, ketika Anda paham tentang salib dan memahami arti kebangkitan, Anda tidak akan pernah berubah keyakinan. Kalau ada orang Kristen kok berubah keyakinan begitu mudah, gara-gara pangkat, kedudukan, jabatan, teman hidup, atau gara-gara kekayaan, dia belum paham mengenai salib. Dia belum paham mengenai kebangkitan. Saya mau menjelaskan ini saudara-saudara. Saya mau kembali kepada makna daripada kematian dan kebangkitan itu. Mengenai salib ini, karena saya baru dari Jepang. Dan saya lihat di Jepang banyak cewek-cewek pakai kalung salib. Kemudian ada yang satu pesawat di samping saya tanya, saya pikir dia Kristen ya kan. Saya menyalami, senyum dan tanya, are you Christians? No, dia tidak punya agama. Lalu saya tanya, why do you have a cross? Oh, this is like a fashion. This is a fashion. Jadi pakai kalung salib, saudara-saudara, ini lagi ngetren di sana. Fashion. Jangan kaget kalau saudara-saudara ada orang-orang pakai kalung salib di video tapi berbuat mesum, masih pakai kalung salib. Ya, ada yang bahkan tatonya salib, tapi sekarang berada di penjara banyak sekali. Kami ada pelayanan sekolah Alkitab di penjara, banyak yang pakai tato salib, saudara-saudara. Jadi orang salah mengerti mengenai salib. Padahal intisari daripada kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah di kayu salib. Amin. Itulah sebabnya saya mau menjelaskan kepada saudara-saudara. Saya harap saudara selesai ini tolong nanti kasih tahu kepada teman-teman saudara apa makna salib. Dengar kata malaikat yang menjumpai Maria Magdalena ya. Come and see. Lihat sendiri, kubur sudah kosong. Kemudian ada kalimat yang berikutnya, go and tell. Pergi dan beritakan kepada murid-murid yang lain. Tanggung jawabnya sama. Come and see. Go and tell. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara, come and see, bukan hanya lihat kubur, lihat salib. Karena pada waktu Yesus disalibkan semua muridnya kabur kecuali Yohanes. Dengan ketiga Maria ibu Yesus, ada Maria Magdalena, ada satu lagi Maria. Dan di dekat salib itu ada 3 Maria dan 1 Yohanes. Mana Petrus? Mana Thomas? Mana itu Filipus? Mana Matius? Pada kabur semua yang semalam sebelumnya mengatakan, kalau semua yang lain meninggalkan engkau, saya tidak akan meninggalkan engkau. Mohon maaf, kalau Anda waktu itu diizinkan menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus, seberapa jauh Anda berdiri dari salib Yesus? Saya mau tanya. Bu Yanti, kira-kira mau berdiri berapa dekat dengan salib Yesus?
Jauh ya. Kenapa jauh? Takut. Oh, takut dibilang, oh ini muridnya nih. Pak, kira-kira berapa jauh berdiri? Ya. Dan dekat dengan salib itu saya kaget waktu membaca. Hanya 3 wanita dan 1 Yohanes. Yang lain-lain menjauh. Mengapa saudara? Mereka tidak memahami. Mereka belum tahu bahwa pernah diucapkan beberapa kali anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah mengucapkan itu. Nah saudara, padahal di kayu salib ada 7 perkataan yang kalau saudara mendengarkannya, seluruh intisari daripada Injil dirangkum di dalam perkataan itu. Perkataan yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di salib ada pengampunan. Katakan kepada teman saudara, di salib ada pengampunan. Pelajaran yang luar biasa saudara. Karena sebelumnya waktu Yesus memulai pelayanan, Yohanes Pembaptis pernah bilang, lihatlah anak domba Allah yang akan memikul dosa dunia ini. Dan saudara-saudara, saya sering mendengarkan Yesus mengucapkan kalimat ini. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni, yang sifatnya personal. Tetapi baru kali ini Yesus mengucapkan kalimat secara general. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka termasuk saudara. Termasuk saudara. Secara general di salib Tuhan mengampuni semua dosa kita. Pelajarannya luar biasa. Saya mau tanya kepada saudara, apakah ada di antara Algojo, Romawi, para murid, orang Farisi, bahkan mungkin para ahli agama, ahli Alkitab yang datang minta maaf di depan salib? Ada tidak, saudara? Tidak ada. Jadi ini pelajaran buat saudara dan saya. Memaafkan tidak harus menunggu orang minta maaf. Berat, saudara-saudara. Karena kebanyakan kita mengatakan sebelum dia bertekuk lutut dan minta maaf di depan saya tidak akan memaafkan. Itu bukan caranya Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Tidak ada satupun yang minta maaf. Petrus pun tidak datang di situ. Yudas sudah terlanjur bunuh diri. Saudara-saudara, pelajaran yang luar biasa. Anda mendapatkan maaf dari Tuhan karena Anda dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mohon maaf ini. Bahkan sebelum Anda ada di dunia ini, sebelum Anda lahir, dia sudah mati buat dosa-dosa saudara. Rasul Paulus bilang, bahkan waktu kita sedang berbuat dosa, dia mati buat Anda. Karena dia mau mengampuni Anda. Anda dikasihi oleh Tuhan. Nah sekarang kalau saudara tidak mau mengampuni orang karena orang itu tidak pernah minta maaf kepada Anda, yang rugi siapa? Sebelum dia minta maaf, saya tidak akan pernah memaafkan. Yang rugi siapa? Ya kalau dia minta maaf. Kalau sampai mati tidak pernah minta maaf, yang rugi saudara sendiri. Akhirnya saudara mati dengan kepahitan. Sebelum Yesus mengatakan, ya Bapakku serahkan nyawaku, dia mengampuni. Pelajarannya adalah jangan pernah menyimpan kepahitan sampai Anda mati. Karena mati dalam kepahitan itu mata melotot, lidah keluar. Serius nih saudara, hidup ini sekali, mati sekali. Jangan pernah mengakhiri hidup dengan kepahitan. Tengok teman saudara, jangan pernah mati dengan menyimpan kepahitan. Hidup sekali, mati sekali. Ya kan? Kalau bisa saudara-saudara, mohon maaf nih, waktu Anda lahir, Anda menangis. Saya harap pada waktu Anda mati, Anda tertawa dan biarkan orang lain nangis.
Waktu Anda lahir, Anda nangis, semua orang ketawa karena seneng. Gantian waktu Anda mati, tolong Anda yang ketawa, mereka biar nangis. Mati sekali, hidup sekali, jalani dengan baik. Maka bagi Anda yang sampai hari ini susah mengampuni, belajar dari kayu salib. Bagi saudara-saudara yang sampai sekarang dicabik-cabik oleh sakitnya tuh di sini, bertobat. Waktu saya masih remaja dulu belum ada lagu itu, adanya sakitnya hati ini. Sama teganya. Bertobat. Disalib kita belajar mengenai apa? Pengampunan. Yang kedua, ini saya dapat pewahyuan ini saudara. Disalib adalah penebusan. Disalib Anda akan paham arti kata penebusan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Anda dalam kurungan, cengkraman, ikatan kuasa gelap. Anda secara pribadi tidak mungkin bisa keluar dari ikatan kuasa gelap dan penghukuman. Manusia jatuh dalam dosa, dosa itu membawa maut. Kita semua akan mati. Kita semua mati selama-lamanya. Tapi saudara mendengarkan sebuah kalimat ini di kayu salib. Kalimat yang mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jam 12 sampai jam 3 dunia gelap. Dan Yesus mengucapkan, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah ketakutan terbesar yang akan dihadapi Tuhan Yesus. Sehingga malam sebelumnya keringat itu keluar dengan darah. Dan Yesus pernah mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kenapa? Dia akan tahu, dia akan memikul dosa dunia ini. Dan Allah Bapa tidak bisa tinggal dalam dosa. Maka untuk sementara selama 3 jam dia harus meninggalkan anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena dia dihakimi gelap 3 jam. Gelap itu bentuk hukuman Allah. Saudara baca di Alkitab. Setiap kali ada kutuk hukuman, dunia menjadi gelap. Jadi 3 jam itu adalah 3 jam Yesus menanggung penghakiman. Dia dihukum oleh karena dosa saudara dan saya. Demi apa? Demi menyelamatkan kita semuanya. Orang Jawa bilang dia jadi wadal. Tahu wadal? Tumbal. Kalau ada orang kena kutuk di kampung saya dulu, waktu saya masih kecil ya kan. Kalau ada anak tunggal harus diruat namanya. Karena anak tunggal ini kalau tidak diruat dengan mengorbankan binatang, disembelih, darahnya itu yang akan menebus anak ini supaya tidak kena kutuk. Nah saudara-saudara, dalam perjanjian lama sama, kalau saudara berdosa, Anda harus segera bawa domba, potong, dan darahnya dipercikan 7 kali oleh imam untuk menebus dosa saudara. Nah coba bayangkan, sehari bisa bikin dosa berapa kali? Ayo, jujur, sesuci-sucinya orang, itu masih bisa berpikir kotor. Pendeta pun masih bisa berbuat dosa, saudara-saudara. Saya masih bisa berpikir jahat juga. Saya kadang-kadang juga, saudara-saudara, boleh saya jujur, saudara, itu lampu merah kadang-kadang saya terjang juga. Kita jujur ya kan? Kita masih bisa berbuat dosa. Saya masih bisa marah. Nah kalau setiap kali marah, setiap kali berpikir kotor, 1 domba, berapa kandang domba Anda habiskan tiap hari? Dia melakukannya sekali sampai selama-lamanya manfaatnya. Hanya sekali dia menggantikan kita yang harusnya kita dihukum. Di salib ada penebusan. Anda sudah ditebus. Dan harganya mahal sekali saudara-saudara. Darah anak domba Allah. Worthy is the lamb. Worthy is the lamb. Jadi saudara berharga di mata Tuhan. Tidak pandang rupa saudara, latar belakang saudara, suku saudara. Dia mati tanpa memandang siapa Anda. Saya sekali lagi mengatakan ini.
Anda berharga di mata Tuhan karena ada yang sudah membayar harga di kayu salib. Amin. Tengok teman saudara dengan senyum. Anda berharga di mata Tuhan. Katakan saudara, tidak yakin ya? Atau saudara bilang begini, saya berharga di mata Tuhan karena Yesus sudah bayar harga. Konsekuensi positif dari kebenaran ini, kalau masih ada saudara-saudara yang tidak menghargai harga dirimu sendiri, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Orang yang tidak menghargai siapa dirinya, dia tidak menghargai karya Tuhan di kayu salib. Saudara berdosa. Cek baik-baik, waktu berdiri di depan kaca, sedang bercermin, Anda senyum, bangga, atau Anda mengatakan, waduh, seandainya saya lahir dari keluarga SBY, mungkin nasib saya tidak kayak begini. Seandainya wajah saya lebih baik seperti Agnes Monica, mungkin saya nasibnya tidak seperti ini. Kalau masih ada kata seandainya, artinya Anda belum menghargai apa yang Tuhan lakukan dalam diri saudara, Anda berdosa di kayu salib. Anda tidak menghargai apa yang Tuhan katakan. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Ada yang masih suka minder? Bertobat. Yang suka minder, Anda tidak menyadari bahwa di kayu salib kita sama di hadapan Tuhan. Karena harga yang dia pakai untuk menebus saya, saudara, dan hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara-saudara sama, harganya sama. Jadi di hadapan Tuhan tidak ada Tuhan memandang rupa atau memandang harta, kita semua sama, setara di hadapan kayu salib. Makanya tidak boleh minder. Amin. Anda yang kurang percaya diri bertobat di kayu salib karena Anda sudah ditebus. Haleluya. Yang ketiga, di salib ada keselamatan. Dan hanya ada satu orang yang berani memastikan ini. Belum ada nabi yang berani mengatakan ini. Belum ada orang suci yang berani mengatakan ini. Hanya ada satu orang yang berani mengatakan, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Hanya Yesus yang berani mengucapkan itu. Pelajari agama-agama yang lain. Saudara-saudara, tidak pernah Anda menemukan ada orang yang berani mengatakan, hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Hanya Yesus yang bisa mengucapkan itu. Makanya benar, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya ada keselamatan kecuali nama Yesus. Tidak ada seorang nabi pun yang berani mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada nabi yang pernah mengatakan, akulah pintu. Tidak ada. Maka saudara-saudara, Anda sudah dipastikan waktu percaya kepada Yesus, Anda mendapatkan keselamatan. Jangan pernah ragu-ragu lagi. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara mati besok, saudara masuk mana? Neraka atau surga? Yang benar. Ada yang masih semoga? Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Oh no, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, tidak ada istilah semoga. Hari ini juga. Luar biasa kan? Jadi kalau Anda yang sudah memahami kayu salib, tahu pengorbanan Kristus, tahu apa artinya penebusan, tahu apa artinya pengampunan, kemudian dengan begitu mudahnya ganti nama, gara-gara naik pangkat, teman hidup, kekayaan, fasilitas. Namamu Timotius ganti Abu Bakar. Saya meragukan pemahaman saudara. Ada yang jomblo di sini? Anda didatangi oleh seorang dan menawarkan, mau enggak kamu jadi istriku yang ke-17? Saya kasih kamu Alphard yang baru, rumah, dan tiap bulan saya kasih uang jajan 25 juta, tapi ganti nama dan ganti keyakinan. Kira-kira bagaimana? Dijamin 25 juta tiap bulan. Serius nih, ada yang gini-gini serius. Bingung. Gimana? Pikir-pikir dulu. Lumayan 25 juta per bulan. Bisa keliling-keliling mall di Bali ini tiap hari, ya kan?
Tapi Anda jadi istri yang ke-17, siri lagi. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, karena di dalam Yesus ada kepastian selamat. Jadi ini kalau saya mati, saudara, kemudian saudara mengirimkan WA atau bunga, jangan ditulis semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bukan semoga, sudah pasti. Yang saya heran, ini orang penjahat yang baik hati itu, dia bilang, Yesus kalau engkau datang kembali sebagai Raja ingat aku ya. Yesus langsung mengatakan, hari ini juga. Dia belum dibaptis loh. Tidak sempat dibaptis ya. Dia belum dimuridkan, dia belum pernah ikut komsel. Hari ini juga siapapun yang percaya kepada Yesus, kalau engkau datang kepadanya dan minta ampun, hari ini juga kalau engkau mati, engkau punya kepastian. Mohon maaf nih, Yesus lagi sibuk. Di surga sana, dia lagi menyiapkan tempat bagi Anda. Dia sendiri yang bilang, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kabar baik buat yang masih ngekos di rumah di Bali ini. Yang masih ngekos, tidak yakin punya tempat, Anda punya tempat yang pasti. Nama Anda ada di sana, amin. Tidak perlu bayar bulanan. Saudara dapat kepastian. Dan hanya Yesus yang berani memberikan itu. Saudara, makanya jangan pernah menukar imanmu dengan yang lain. Di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Haleluya. Yang terakhir, saya mau bicara banyak yang terakhir. Banyak orang yang salah mengerti. Pada waktu Yesus mengucapkan kalimat ini, sudah selesai. Dalam bahasa Inggris, it is finished. Bukan I am finished. Karena artinya lain. Kalau I am finished, habislah riwayatku. Tapi kalau it is finished, ya kan? Saudara mau tahu dalam bahasa aslinya, itu moodnya mood sukacita. Tetelestai. Satu kata. Tetelestai. Saudara, kalau saudara ada di dekat salib itu, waktu Yesus mengucapkan tetelestai, itu bahasa kemenangan. Bukan bahasa penyerahan kalah, bukan. Jadi apa yang ada di balik kalimat ini? Di dalam grammar bahasa Yunania, it has been accomplished. Jadi misi Kristus datang ke dalam dunia ada di sini. Untuk menyelesaikan tugas pengampunan, penebusan, pendamaian. Selama ia datang ke dalam dunia semua. Sebetulnya ada kesempatan beberapa kali Yesus harusnya mati. Tapi dia tidak mati dengan cara yang tidak didesain untuk di kayu salib. Waktu dia masih dalam kandungan sudah ada ancaman dari Herodes. Ya kan? Kemudian waktu Yesus memberitakan kabar baik kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, beberapa kali dia mau dibunuh. Saudara-saudara, Yesus tidak mau mati tanpa misi yang sudah ditetapkan. Dan disinilah dia mati di kayu salib. Saudara-saudara, di kayu salib itulah sebetulnya titik puncak misinya diselesaikan. Tetelestai. Seorang penulis membahas mengenai 7 bagian tubuh Kristus yang mengeluarkan darah. Dan menghubungkan dengan kebiasaan para imam, selesai memotong domba atau lembu, dia akan memercikkan 7 kali ke mezbah. Bukan kebetulan, saudara-saudara. Pertama, mahkota, duri yang menusuk kepalanya, mengeluarkan darah. Apa artinya? Semua kelakuan saudara minta restu pikiran. Hampir semua dosa sumbernya ada di pikiran. Jadi bagi Anda yang percaya kepada kuasa darah Yesus bisa menyucikan pikiran saudara. Wajahnya babak belur. Yesaya bilang tidak bisa dikenali lagi. Wajahnya mengeluarkan darah. Karena wajah itu adalah di mana Anda memahami self image Anda. Orang yang
tidak punya self image yang baik, datanglah kepada Kristus. Darah Yesus bisa menebus self image saudara. Lambungnya tertikam, hatinya tertikam. Anda yang lagi hancur hati, darah Yesus bisa memulihkan hati saudara. Tangan yang terpaku, kreativitas yang macet, Yesus dengan kuasa darahnya bisa memulihkan kreativitas saudara. Dan masih banyak yang lain. Semua itu diselesaikan di surga, di kayu salib. Saudara-saudara, saya mau saudara mengucapkan tetelestai dengan senyum. 1, 2, 3. Sudah selesai. Semua persoalan hidup saudara semua bisa diselesaikan di kayu salib. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan kakimu yang barangkali bermasalah dalam arti engkau tidak bisa ke sana kemari seperti jalan buntu. Yesus bisa menyelesaikan karena di kayu salib kakinya juga mengeluarkan darah. Semua persoalan hidup saudara dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua bisa dibereskan di kayu salib. Tetelestai, it has been accomplished. Bagusnya saudara-saudara dalam terjemahan atau grammar bahasa Yunani. Dan manfaatnya berlaku terus menerus sampai keturunanmu, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Tetelestai sudah selesai. Tetapi manfaat daripada karyanya bisa dirasakan sampai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Anda berhak mendapatkan pengampunan, Anda berhak mendapatkan penebusan, Anda berhak mendapatkan pemulihan, Anda berhak mendapatkan kesembuhan, Anda berhak mendapatkan penebusan. Tetelestai. Amin. Jadi kalau ada orang Kristen hidupnya selalu terlihat kalah, saya meragukan kekristenan saudara, mohon maaf. Seharusnya orang yang memahami kayu salib, hidup Anda setiap hari berkemenangan. Oleh karena itu katakan dengan keyakinan saudara, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan. Kalau ada orang Kristen kok masih takut dengan iblis, saya meragukan. Saudara-saudara, saya masih ada, sudah bisa ketawa, tapi ada orang Kristen lewat kuburan lari. Awalnya sih darah Yesus, kemudian lama-lama lari, darah Yesus. Ya. Lagi makan, ada sendok jatuh, kemudian darah Yesus. Saudara-saudara tidak perlu takut. Iblis sudah dikalahkan. Tetelestai. Tidak usah takut santet, guna-guna, sorcery, apapun namanya. Kita menang. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih takut, mandi bagaimana kalau usaha saya ini disantet orang. Saudara-saudara, iblis tidak bisa menyentuh orang yang beriman. Amin. Saya masih kadang-kadang jengkel juga ya. Ada orang-orang Kristen yang minta didoakan, Pak tolong doakan. Di rumah saya banyak kuasa gelap. Nah kamu kan minta berdoa. Ngapain minta pendeta yang berdoa? Karena segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada Kristus. Dan sekarang kita punya lisensi, otoritas untuk menggunakan itu. Amin. Jadi kalau tetanggamu kerasukan setan, saudara datangi berdoa. Anda usah minta Pak pendeta, gembala datang untuk mendoakan orang kerasukan. Katakan amin. Berani mendoakan orang kerasukan? Berani enggak? Tetanggamu kerauhan, saudara berani mendatangi dan mengatakan dalam nama Yesus, setan keluar, berani tidak? Sebagian akan mengatakan, aduh nanti bagaimana Pak, kalau setannya balik masuk ke... Kebanyakan enggak berani, saudara. Saya mau menantang, saudara. Inilah persoalannya. Semua sudah diselesaikan di kayu salib. Tapi banyak orang Kristen yang tidak paham. Pada waktu Kristus mengatakan, go and make disciple. Mengapa tugas penginjilan tidak selesai sampai sekarang? Karena banyak orang yang tidak meyakini bahwa kita sudah hidup dalam kemenangan. Dan tugas kita adalah menyampaikan kepada mereka. Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, malaikat bilang pada waktu Maria Magdalena mau masuk ke kuburan, malaikat bilang, come and see, itu yang pertama. Saksikan sendiri.
Setelah itu go and tell. Tell. Saudara tahu khotbah Petrus pertama kali yang membuat 3.000 orang bertobat? Dia khotbah mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Saksikan itu kepada siapapun yang kau jumpai. Bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Kristus ada penebusan. Di dalam Kristus ada kemenangan. Go and tell. Tidak usah khotbah. Saksikan apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup saudara. Go and tell. Tell. Kasih tahu kepada mereka bahwa dia sudah mati dan bangkit. Itu intisari Injil, saudara-saudara. Anda tidak perlu khotbah ekspositori 30 menit. Cukup sampaikan kepada orang yang sedang sakit. Kamu sakit, boleh saya berdoa? Yesus pernah mengatakan, doakan, ya kan? Dan oleh bilur-bilurnya kita akan menjadi sembuh. Yesus sendiri yang sering mendoakan orang sakit dan orang itu disembuhkan. Jadi saya diperintahkan untuk mendoakan Anda oleh Tuhan Yesus. Boleh saya berdoa? Berani enggak? Ya, berani? Tidak harus dapat lisensi jadi pendeta dulu baru mendoakan orang. Setiap orang Kristen Anda punya kewajiban go and tell. Saya mohon maaf ini saudara, kalau tren kekristenan sampai seperti ini, besok kami ada pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan di Bali, Pak. Membicarakan mengenai penginjilan. Pertumbuhan kekristenan di dunia hanya 1,7%. Jauh di bawah pertumbuhan populasi. Kalau ini tidak segera diselesaikan, kita akan gigi jari. Saya baru pulang dari Amerika, 10 kota. Ada beberapa kota yang saya lihat sendiri, gereja besar ditulis for sale. Dalam setahun ada 1.000 gereja ditutup. Karena gereja sudah tidak menginjil. Orang Kristennya malas-malas, hanya store muka kalau hari Minggu, kasih per bulan, unjuk rupa supaya dibilang Kristen. Tapi tanggung jawab go and tell tidak diberitahukan, tidak dilakukan. Saya tidak mau. Hidup ini sekali. Dan kita semua, tugas penginjilan, tugas semua kita, bukan tugas gembala sidang. Go and tell. Amin. Berani bersaksi? Berani? Ambil 1 jam setiap hari, keluar dari rumah saudara bersaksi. Saya coba berkali-kali dan bisa, saudara-saudara. Kapan hari saya bangun pagi jam 6, saya jalan, ya biasa saya jalan 3 kali, 4 kali seminggu. Dan kali ini kok seperti digerakkan Tuhan mampir di bubur ayam Jakarta di pinggir jalan. Jadi saya duduk lagi makan, tiba-tiba orang yang di samping saya ini namanya Mbah Brata, ya. Udah tua, dia gemetar. Saya tanya, "Bapak sakit?" "Iya Pak, saya kena stroke," dia bilang. Dia ceritakan penyakitnya dan sebagainya. Langsung saya tawarkan. Saya pernah kena kanker juga. Saya bersaksi, "Ya Pak, saya disembuhkan oleh Yesus." Saya sudah pernah kemoterapi, saya pernah radiasi, dan saya berdoa kepada Yesus, Yesus menyembuhkan saya. Boleh enggak saya berdoa kepada Bapak, dan Bapak mau percaya kepada Yesus? Wah, dengan senang hati, dia bilang, dengan senang hati Pak, silakan berdoa dengan saya. Saya berdoa untuk beberapa, dalam nama Yesus, amin. Tiba-tiba penjual buburnya pegang tangan saya, "Pak, bisa berdoa buat saya juga. Saya sedang memulai jualan bubur ini baru 3 minggu. Pak, tolong supaya kamu percaya Yesus bisa memberkati kamu." Saya berdoa dalam nama Yesus. Tiba-tiba ada Pak Jack yang adalah tukang kayu yang bangun rumahnya Mbah Brata. Lihat juga, "Bapak boleh berdoa buat saya." Jadi 3 orang sekaligus. Saudara-saudara keluar dari rumah saudara, luangkan waktu ketemu orang, tawarkan Yesus. Soal dia percaya enggak percaya urusannya Roh Kudus, bagianmu go and tell. Tengok teman saudara sedikit marah, bilang go and tell. Jangan kalah dengan satpamnya Ciputra itu yang saya pernah saksikan. Itu satpam Ciputra yang jalan kaki di lapangan Lumintang, ngikuti di belakang saya sambil nyanyi, "Pertolonganmu begitu ajaib." 5 putaran, dia 5 putaran. Giliran saya istirahat makan sate, dia ikut istirahat makan sate. Kemudian dia bersaksi kepada saya. Dia bersaksi, saudara-saudara, saya dengar, saya menghargai dia, ya kan.
Bagaimana dia dulu pernah sakit disembuhkan, kemudian rumahnya sekarang jadi komsel, bahkan sudah jadi gereja. Dan dia bilang ada 23 satpam juga yang saya injili dan percaya kepada Tuhan. Bapak kalau mau percaya kepada Tuhan, Bapak akan percaya. Saya dengar aja. Setelah itu saya salami, terima kasih Pak, saya pendeta Paulus Wiratno. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Tapi saya menghargai dia. Dan dia lakukan setiap Sabtu. Dia jalan kaki bukan hanya sekedar olahraga. Dia jalan kaki untuk cari jiwa. Go and tell. Sia-sia kalau sampai saudara sudah mengalami salib dan tidak terbeban untuk memberitahukan kepada orang-orang lain. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Kalau Anda dikasih resep oleh Tuhan sendiri dan hanya saudara yang tahu bahwa Anda sudah dikasih resep obat yang 100% bisa menyembuhkan HIV AIDS. Anda tahu itu. Dan saudara bertetangga dengan banyak orang yang punya atau menderita HIV AIDS. Mau diam? Atau mau kasih tahu mereka dan kasih obatnya? Kalau menurut yang saya dengar, kalau saudara tahu bahwa itu obat bisa menyembuhkan 100%, Anda sembunyikan, it's a crime. Itu kejahatan. Kalau saudara tahu bahwa di salib ada pengampunan, ada penebusan, ada kemenangan, ada kesembuhan, dan saudara diam dan tidak memberitahukan yang lain, it's a crime. Di mata Tuhan Anda jahat. Kalau saudara tahu tetanggamu menuju kebinasaan dan saudara tahu bagaimana mencegahnya dan saudara tidak kasih tahu, secara moral Anda bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Life is short, hidup ini singkat. Go and tell. Go and tell. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran ini. Kami rindu kebenaran yang kami dengar. Tidak hanya kami dengar sendiri. Kami akan sampaikan kepada orang-orang di sekitar hidup kami. Saudara-saudara, saya selalu mengatakan hidup ini singkat. Dan kita punya misi, amanat dari Tuhan, go and tell. Pagi hari ini jauh di lubuk hati saudara mengatakan, Tuhan pakai saya. Tuhan pakai sisa umur saya untuk memberitahukan kabar baik ini. Kabar kematian dan kebangkitanmu. Kalau saudara adalah orangnya, angkatlah tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara rindu dipakai oleh Tuhan, memberitakan kabar baik. Angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita semua berdiri. Ada satu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Nyanyikan lagu ini saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi Haleluya. Tuhan, aku berdoa, pakailah anak-anakku ini. Pakailah umatmu di tempat ini. Pakailah setiap hamba-Mu di tempat ini. Jadikan kami pemberita kebenaran, mewartakan
kuasa salib, mewartakan kuasa kebangkitan bagi kami semua. Haleluya, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mau melangkah bersama dengan Yesus. Kami mau go entel Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara, Ibu. kita akan diberkati dengan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Waktu kami persilahkan.
Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, ada beberapa dokumentasi yang akan kita tampilkan. Karena kemarin anak-anak youth sudah outing di Bedugul yang sudah diberkati sama Bapak dan Ibu Gembala. Kami bersyukur akhirnya Tuhan percayakan kami boleh adakan youth lagi. Dan juga percaya Tuhan sertai. Silahkan ini dokumentasinya. Ini pada saat anak-anak lagi berdoa malam dilayani sama Bapak Gembala. Ya lanjut aja terus. Ini kita lagi happy aja, lagi senggang, lagi main biliar. Oh udah kelar. Dan terakhir ada video, boleh ditampilkan. Jiwamu pun berserah hanya kepadamu, Yesus Allah segalanya. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap pusing hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Puji nama Tuhan, kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Tuhan kita baik. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh dengan sukacita. Khususnya firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, apakah kita melakukan apa yang Dia perintahkan, saudara? Karena Tuhan mau, Tuhan ingin tidak ada satu manusia pun yang binasa. Tuh. Oleh karena itu tugas kita semua tuh, untuk bisa membawa jiwa datang pada Tuhan. Dia katakan tetelestai, artinya sudah selesai. Pada saat itu juga bait Allah terbelah dua, yang berarti bahwa jalan untuk menuju ke surga sudah terbuka melalui kematiannya di atas kayu salib. Saudara, bukankah Tuhan begitu luar biasa baik kepada saudara dan saya? Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak-anak Allah, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu tidak ada satu manusia pun yang binasa. Tuhan, ajar kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bukan hanya kami sebagai pendengar saja Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Itu adalah tugas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau ingatkan kembali melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Tuhan, yang telah memberkati jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh benar-benar dimeteraikan di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga melindungi, memberkati, dan memberikan yang terbaik pada hamba-Mu ini Tuhan. Perlindungan yang sempurna atas keluarganya, dan pelayanan yang terus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Berkat Tuhan terus melimpah atas hidup mereka. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. 1 minggu ke depan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Senantiasa Tuhan hindari, Tuhan jauhkan dari niat-niat orang jahat, sakit, penyakit apapun juga Tuhan jauhkan dari kehidupan mereka.
sehingga mereka boleh berkumpul kembali minggu depan bersama-sama dengan kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak atas kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Kalau engkau takut akan Tuhan, maka rencana Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang saudara kerjakan, hanya Tuhan yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.